Nyoman Aryawan berasal dari Pulau Dewata, Bali. Bergabung di Tiens saat masih aktif sebagai manajer di hotel berbintang 5 di Jimbaran, Bali. Dengan motivasi kuat membangun aset sendiri di Tiens agar bisa bebas waktu dan finansial, beliau mengerjakan Tiens paruh waktu. Di peringkat bintang 8, Nyoman memutuskan pensiun muda di tahun 2007. Dan setahun kemudian mulai meraih rewards Tiens berupa cash reward luxury car, yacht, plane, dan villa tiap tahun secara berturut-turut. Ditambah reward special tour ke luar negeri setiap tahun. Sekarang jaringan bisnis Nyoman terus berkembang dan banyak mitra kerjanya juga sudah meraih reward-reward berupa liburan ke luar negeri, motor, mobil niaga, mobil mewah, dan reward-reward lain dari Tiens. Nyoman sudah berhasil membuktikan bahwa dengan motivasi yang kuat dan kerja keras, beliau berhasil membangun aset serta meraih kebebasan waktu dan finansial. Inilah success story dari Bapak Nyoman Aryawan. Nah Bapak Ibu, saya lahir besar di Bali. Dulu saya sebelum ikut bisnis Tiansi, bekerja secara profesional di bidang perhotelan. Saya sekolah perhotelan, juga akhirnya bekerja di industri perhotelan. Di zaman saya itu sangat menarik bekerja di industri pariwisata, di industri perhotelan, terutama kalau bisa bekerja di hotel-hotel yang memiliki manajemen asing. Di tahun-tahun 90-an itu baru kerja itu gajinya setengah juta. Nah, setengah juta. Waktu itu besar Bapak Ibu. Baru tamat sekolah kerja diterima itu gajinya setengah jutaan. Bapak saya yang pegawai negeri, kepala sekolah, udah puluhan tahun mengabdi, tahun 90-an tuh gajinya masih 300-400 ribu sebulan. Ya, makanya waktu itu saya sangat tertarik untuk sekolah perhotelan, kerja di industri perhotelan. Nah, ini tempat saya dulu bekerja. Hotelnya juga sangat mewah Bapak Ibu. Hotel bintang 5 berlian, ya 5 star diamond. Salah satu hotel terbaik di dunia. Sampai sekarang masih, ya. Sering masuk 10 besar hotel terbaik di dunia. Memang tempatnya bagus, fasilitasnya juga sangat lengkap. Anda yang muda-muda, bangun impian Anda suatu saat kalau honeymoon bulan madu ke Bali. Nah, ini salah satu yang saya rekomendasi, tempatnya memang sangat eksotik dan romantis sekali. Bagus Bapak Ibu. Ini semalam biasanya kamarnya sekian juta lah ya. Kalau villa-villanya 10 juta ke atas gitu. Tapi bagus sekali Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda mau ke sana, mau minum, makan, harus pesan dulu dan harus pasti ada bayar dulu baru dapat tempat. Kalau enggak dapat. Karena memang ramai sekali. Apalagi kalau pas sunset itu indah sekali ya Pak Ibu. Ada dermaga, ada kolamnya banyak, di bawah tebing ada bar, ada restoran. Wah, Anda nggak ingin pulang kalau dari sana ya. Nah Bapak Ibu, dulu saya waktu dikenalkan bisnis Tiansi ini masih aktif bekerja sebagai seorang manajer operasional di salah satu hotel ini. Dan menurut saya waktu itu, karena saya udah belasan tahun bekerja, saya merintis karir dari bawah Bapak Ibu. Ya, tamat sekolah saya di bandara, jemput-jemput tamu seperti itu, wisatawan asing. Terus 3 bulan di sana saya dipromosikan, pindah ke departemen lain. Lalu saya baru pindah ke tempat kerja ini, ya. Juga memulai dari seorang supervisor terus naik berapa kali mendapat promosi pekerjaan atau jabatan. Jadi waktu dikenalkan bisnis Tiansi ini saya masih aktif bekerja, dan menurut ukuran saya waktu itu saya merasa bangga dengan diri saya begitu ya. Karena itu karir yang saya memang inginkan, cita-citakan, dan saya memang sangat menikmati dunia pariwisata itu. Jadi ya mobil sudah ada walaupun mobil biasa, rumah sudah ada walaupun rumahnya biasa seperti itu. Jadi sudah berjalan baik menurut ukuran saya Bapak Ibu. Ya, karena waktu itu saya belum kenal bisnis Tiansi. Dan nggak tahu gimana, karena selama bekerja ada teman-teman juga yang ikut bisnis yang mirip dengan bisnis Tiansi, dan kebanyakan memang tidak ada yang berhasil. Negatif dengan bisnis multi level marketing atau yang mirip-mirip seperti itu. Apalagi di Bali juga banyak ada kasus bisnis money game. Sehingga saya ya fokus bekerja saja. Kalau ada orang lain ikut apa, bisnis MLM apa dan sebagainya, ya saya nggak pernah ikut. Nah, di tempat saya bekerja ada juga rekan saya, teman saya, dan juga sekaligus atasan saya. Beliau juga sama, kebetulan karirnya sangat bagus, sangat cemerlang. Terus kebetulan memang nggak suka ikut-ikutan bisnis multi level seperti ini, ya. Namanya Bapak Edi Kristanto. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, kami tetap melakukan
hidup seperti biasa, bekerja seperti biasa, fokus Bapak Ibu. Sampai suatu ketika teman saya, rekan saya ini Pak Edi Kristanto ini, biasanya kami pergi main bulu tangkis, pergi kadang main golf, pergi kadang makan, atau bikin acara sama teman-teman ngilangin stres, wisata kuliner kemana dan sebagainya, ngumpul kemana gitu main. Nah suatu ketika rekan saya ini bilang gini, Ri nanti kita ketemu ya, ada mau tak omongin seperti itu ya. Saya pikir ya biasa aja, memang sering kita ketemu ngobrol, apa makan, apa olahraga, atau apa main gitu. Selepas kerja kami ketemu, nah beliau bilang, Ri ini beda loh kali ini ada peluang bisnis. Saya juga pikir bisnisnya pasti ya bisnis apalah. Kami pernah bisnis yang lain walaupun nggak berhasil, coba bisnis yang lain pernah Bapak Ibu, tapi bukan MLM. Cuma saya pikir ada peluang apa lagi nih. Dan sayangnya waktu itu beliau langsung bilang, tapi ini MLM. Saya pikir beliau bercanda, yang benar Pak, iya loh ini MLM gitu. Dan saya langsung bilang, wah enggak Pak, kita kan emang selama ini juga udah langsung diskusi dan saya langsung sudah bantah-bantah begitu beliau ya. Saya juga heran kok beliau ikut MLM terus nanti gimana kata teman-teman dan sebagainya kan gitu. Saya ceritanya waktu itu berusaha dengan niat baik untuk menyadarkan beliau Bapak Ibu. Ya begitulah. Walaupun panjang ceritanya tapi saya intinya berusaha untuk ngajak beliau kembali, janganlah seperti itu ikut-ikutan. Hebatnya beliau waktu itu santai Bapak Ibu ya, nggak maksakan, dan beliau katakan begini, saya sudah yakin kamu nggak mungkin tertarik, itu makanya kamu belakangan saya kasih tahu ya, itu beliau katakan. Teman-teman lain sudah pada saya kasih tahu, tapi ada yang ikut ada yang enggak. Nah kamu yang terakhir, dan saya memang yakin kamu nggak mungkin akan ikut bergabung. Itu yang beliau katakan Bapak Ibu. Sehingga saya seneng, artinya saya nggak akan diajakin lagi karena beliau udah yakin memang saya nggak mungkin ikut gitu Bapak Ibu ya. Ya sudah, kami ngobrol yang lain. Nah sebelum berpisah beliau akhirnya mengatakan begini, cuman begini Ri, ini kebetulan perusahaannya dari Cina, produknya obat Cina. Waktu itu bahasanya masih obat Cina. Obatnya bagus. Anak saya si OB yang asma sering masuk UGD kan, kamu tahu itu udah membaik sekarang, nggak pernah pakai nebulizer lagi. Nggak usah pikir, ya oke lah kan gitu. Oke, terus kami berpisah, ya sudah segitu aja Bapak Ibu. Walaupun beliau menitipkan brosur obat Cina itu ceritanya, ya saya bawa pulang, sampai rumah juga saya nggak lihat lagi ya. Sekarang memang pada prinsipnya saya enggak lah, karena ini soalnya MLM seperti itu. Nggak nyaman aja kalau ini ada ujungnya nanti bisnis MLM. Saya pikir nanti akan sama dengan teman-teman saya lain yang pernah ikut MLM apa. Bahkan ada di tempat saya bekerja, ada staf saya kerjanya bagus sekali. Saya mau promosikan nggak pernah mau. Dia bilang mau pensiun muda, mau berhenti bekerja, mau bisnis. Saya pikir bisnis apa gitu. Berapa tahun saya tunggu lagi mau saya tawarkan promosi, nggak mau lagi. Ternyata ikut MLM tapi nggak berhasil Bapak Ibu. Ya seperti itu, saya pikir nanti waduh kalau ikut saya nanti seperti itu nasibnya. Saya pekerjaannya udah diperjuangkan ini, karir sudah dibina dari awal udah lama sekali. Sayang kalau nanti ada terganggu dengan MLM seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, singkat cerita saya pulang, saya nggak pernah pikirkan lagi tawaran ini karena kebetulan memang beliau juga nggak pernah nanyain lagi Bapak Ibu. Jadi beliau juga jadi udah bilang saya nggak mungkin tertarik, nggak mungkin ikut. Jadi ya sudah. Hidup berjalan seperti biasa, pekerjaan seperti biasa berjalan. Sampai suatu saat saya berpikir juga Bapak Ibu begini, kalau anak teman saya ini bisa sembuh, yang sakitnya kan lumayan serius lah, lumayan kronis Bapak Ibu ya. Memang saya tahu beberapa kali kambuh, sesak nafasnya parah, masuk ICU seperti itu. Kok katanya membaik. Nah saya Bapak Ibu juga punya kondisi anak saya walaupun sudah agak gede tapi sering sekali imunitasnya rendah, sering kena infeksi radang dan panas tinggi, dan biasanya kejang-kejang kalau udah panas tinggi itu. Saya mulai berpikir gimana ya kira-kira kalau anak saya juga dibelikan obat ini bisa sembuh apa enggak. Nah mulai ya Pak Ibu ya, mulai saya berpikir seperti itu. Cuman saya nggak enak nanya lagi gitu sama teman saya, sama Pak Edi Kristanto ini, karena kadang sudah kita sempat udah kayak berdebat gitu ya, dan saya udah menolak seperti itu, malu juga nanyanya. Terus beberapa hari lagi saya pikirkan lagi, karena kalau masalah kesehatan Bapak Ibu, apalagi dengar ada teman yang sudah membuktikan khasiat produk kesehatan itu, saya juga berpikir, karena saya udah terus ajak anak saya berobat ke dokter spesialis anak ini, terus sebulan sekali, sebulan dua kali, kambuh lagi. Saya berpikir
Kalau diteruskan kondisinya, anak kecil yang sering panas tinggi, sering kejang itu, sering step, bahaya Bapak Ibu. Ya saya dengar-dengar pertumbuhannya bisa terganggu, bahkan kadang-kadang bisa autis dan sebagainya. Ya, nah, tapi saya malu nanya Bapak Ibu. Terus saya cari informasi sendiri, di mana orang biasanya beli. Ya, saya dengar-dengar dari beberapa teman yang ikut bergabung di Tiansi ini. Akhirnya saya tahu stokisnya, tempat beli produk itu namanya stokis di sini, gitu ya, tempatnya apa. Akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita, saya putuskan untuk beli produk untuk anak saya. Ya saya datang ke stokisnya. Itu pun saya minta uang dari ibu saya, ibu kandung saya, dengan harapan mudah-mudahan membawa berkat, membawa sesuatu yang positif Bapak Ibu, karena ini MLM soalnya. Ya, jadi saking begitunya saya minta uang dari ibu saya, biar siapa tahu bener nanti anak saya sembuh atau sehat gitu ya. Tapi saya nggak bilang sama ibu saya ikut MLM, cuman saya mau beli produk, beli obat gitu. Padahal saya punya uang untuk itu, tapi saya iseng minta aja sama ibu saya. Ya, terus saya beli produknya. Cuman waktu beli itu kan ternyata harus bikin kartu member. Ya zaman dulu seperti itu Bapak Ibu, pokoknya orang harus bikin kartu member aja. Setiap mau beli produk harus bikin kartu member, ceritanya begitu. Di stokis pun disuruh bikin kartu member. Saya bawa brosurnya, ditanya sponsornya siapa. Nah itulah Bapak Ibu, di brosur itu ternyata ada lembar formulir pendaftaran. Terus nama sponsornya sudah diisi sama teman saya. Sudah ada ternyata, jadi sponsor Edi Kristanto, nomor ID sponsor sudah ada di sana Bapak Ibu. Ya sudah, saya bilang ya berarti ini sponsornya teman saya karena beliau udah duluan ikut Tiansi, saya bilang. Saya isi formulirnya, terus udah dibikinkanlah kartu bintang 2 waktu itu. Saya beli produk untuk anak saya. Nah terus saya coba ya, waktu itu saya beli zinc, beli Mooncode, beli kalsium gitu. Saya mulai coba konsumsikan ke anak saya. Dan rasanya responnya positif Bapak Ibu, bagus. Imunitas anak saya membaik, itu membaik. Dan memang pada akhirnya benar nggak pernah kambuh lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Sampai terus belakangan baru teman saya Pak Edi Kristanto nanya ke saya, Ri, gimana yang dulu pernah saya omongin Tiansi itu gimana? Gitu kan? Terus saya bilang, oh iya Pak, bagus loh, ternyata positif Pak, obatnya bagus bener. Oh terus beliau nanya, terus kamu udah gabung? Sudah Pak, saya bilang. Oh gabung sama siapa? Gitu beliau nanya. Terus saya bilang, ya gabung sama Pak Edi, kan udah ada formulirnya. Oh gitu beliau bilang. Lumayan kan Bapak Ibu ya? Ada satu calon good lion langsung sudah daftar sendiri langsung, ya kan? Untung ID-nya bukan ID orang lain kan gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, begitulah cerita awalnya saya akhirnya bergabung di bisnis Tiansi ini. Karena di awal negatif dengan MLM, di awal kadang sudah berdebat dengan calon sponsor saya, jadi nggak enak nanya dan sebagainya. Tapi akhirnya bisa good lion juga. Dan sekarang beliau juga sudah silver lion, sudah terima plane juga, grupnya besar sekali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nah karena anak saya membaik, kondisinya nggak pernah kambuh lagi, anak teman saya juga sembuh. Saya pelan-pelan dengan teman-teman dekat Bapak Ibu, beberapa teman dekat, saya cerita juga tentang produk Tiansi ini. Saya kasih tahulah anak saya membaik, nggak pernah kambuh lagi. Anak kan saya juga sembuh dari asma. Ya karena saya tahu beberapa teman kan kita sering berkeluh kesah. Sesama teman pasti kalau kita ada keluarga yang sakit umumnya kita juga cerita. Ada masalah yang lain kadang-kadang kita juga cerita. Nah urusan keluarga sakit saya jadi ingat ada beberapa teman baik. Karena kita teman baik, kita niatnya emang tulus Bapak Ibu untuk berbagi informasi produk Tiansi ini bagus. Jadi saya mulai, ada teman saya ayahnya stroke, udah kambuh 2 kali ke rumah sakit, itu nggak bisa jalan. Saya sarankan, ya coba siapa tahu membaik. Beli produknya, coba kasih orang tuanya, kasih ayahnya. Bener teman saya beli, terus ayahnya konsumsi. Pelan-pelan mulai bisa jalan Bapak Ibu. Luar biasa. Saya yang kaget Bapak Ibu. Kalau anak sekarang kan dengar kesaksian begitu biasa aja Bapak Ibu, tepuk tangannya juga biasa aja. Tapi zaman saya takut Bapak Ibu. Wih kok hebat sekali gitu ya, kaget. Kok bisa ya gitu. Karena emang nggak tahu juga soal kok stroke Bapak Ibu lumpuh bisa jalan.
Ya bagi saya itu kan ajaib sekali gitu. Udah ke rumah sakit, udah ke dokter ini Bapak Ibu, belum sembuh. Masa beli produk belum 2 juta gitu dikonsumsi rutin, terutama grape ekstraknya, kok bisa jalan Bapak Ibu? Kebetulan kita tinggalnya dekat komplek perumahannya. Jadi pernah lihat memang ayahnya jalan Bapak Ibu. Wah luar biasa. Saya tambah berani merekomendasikan ke beberapa teman yang lain. Ada rekan saya sudah berumah tangga beberapa tahun, selalu gagal untuk punya momongan, untuk punya keturunan. Saya sarankan juga untuk suami istrinya mengkonsumsi produk ini, dan belakangan memang berhasil Pak Ibu. Ya bisa hamil dan sampai selamat lahir bayinya. Ya, luar biasa. Saya cerita ke beberapa teman seperti itu caranya, tapi saya bilangin, tapi ini perusahaannya MLM. Jangan ikut bisnisnya, saya bilang. Iya Bapak Ibu, saya memang bilang jangan ikut bisnisnya karena ini bisnis MLM. Kan saya sendiri nggak ikut bisnisnya, tapi produknya bagus. Saya cuma bilang seperti itu. Itulah Bapak Ibu proses awalnya. Ya tanpa saya sadari, saya juga mengembangkan bisnis Tiansi sebetulnya. Karena dari hasil cerita-cerita itu, zaman itu juga teman beli produk itu beli sendiri dan daftar, bikin kartu anggota, sponsornya jadi saya gitu Bapak Ibu. Tapi Tiansi hebat ya Bapak Ibu, benar berikan bonus. Di bintang 2 itu saya terima bonus pertama kali. Saya terima bonus pertama kali bintang 2 sekitar 700.000 lebih. Karena saya rekomendasi ke beberapa teman begitu. Ada beberapa yang gabung tapi bintang 2 juga. Ya, beli produk seperti itu. Itu dapat 700.000 lebih. Saya sebetulnya heran juga, kok Tiansi ada bonusnya, ya kan? Teman-teman yang udah lama ikut MLM, bonusnya waktu itu 300.000, 250.000 begitu ya. Kan ini saya belum ngapa-ngapain, baru cerita. Niatnya untuk memang baru teman. Tapi Tiansi benar juga kasih bonusnya. Tapi saya kan masih pikir-pikir, masih jaim juga Bapak Ibu, ini MLM gitu ya. Ya saya masih tetap Bapak Ibu, caranya saya cuma rekomendasi produk. Saya sarankan teman-teman saya jangan ikut bisnisnya. Dan nggak ada yang naik peringkat juga, saya juga tetap bintang 2 karena memang belum bintang 3 juga Bapak Ibu. Terus belakangan ceritanya sponsor saya kan punya upline lagi dari Surabaya datang, ngajak bertemu, ya bertemu nggak apa-apa lah kan juga ada teman saya ini. Nah, terus di follow up ceritanya Bapak Ibu, bahasa kerennya itu di follow up ya, belakangan saya tahu itu namanya di follow up. Diajakin aktif bergabung ngembangin bisnis. Nah udah gitu diajakin harus bintang 3 biar bisa naik peringkat bintang 4 dan sebagainya, ada reward apa seperti itu. Saya memang belum tertarik. Saya katakan nggak usah Pak, jangan dibegitukan lah. Biarkan teman-teman yang beli produk aja. Nanti suatu saat kan akumulasi katanya, terus kan omsetnya kan pasti sampai juga. Tapi jangan dipaksa orang bintang 3 gitu Pak, gitu ya. Saya membantah Bapak Ibu karena saya takut pasti akan ditipu Bapak Ibu. Ini pasti ada maunya, ada apa-apanya di balik ini seperti itu. Masih negatif Bapak Ibu, masih. Sehingga waktu itu udah cukup banyak saya punya grup bintang 2, tapi nggak ada bintang 3, nggak ada bintang 4, nggak ada apa. Terus belakangan datang lagi upline-nya sponsor saya, ngajak ketemu lagi Bapak Ibu. Cuman waktu itu beliau sudah bahasanya dirubah. Beliau katakan begini, udah Pak, terserah teman-teman saja di Bali. Kalau mau menjalankan bisnisnya, saya bisa bantu. Kalau memang tidak mau bisnis, cuma beli produk, silahkan. Cuman saya kan nggak bisa bantu lagi karena jauh dari Surabaya. Nah, saya mulai berpikir Bapak Ibu ya, kalau nggak dibantu gimana, terus dibantu gimana. Dan beliau mengatakan gini loh Pak, sebetulnya sekali, kalau Anda bintang 3, nanti kalau ada itu, siapa tahu lama-lama 3 orang di jalur Anda menjadi bintang 8. Kalau Anda sudah bintang 3, Anda naik peringkatnya menjadi Silver Lion namanya. Itu otomatis dapat mobil mewah gratis. Tapi kalau masih bintang 2, ada di 3 jalur berbeda, bintang 8, Anda tetap bintang 2. Saya berpikir kok bisa begitu ya Bapak Ibu. Ya, terus saya tanyakan kok bisa begitu? Ya baru dijelasin konsepnya, memang bintang 3 awalnya. Untuk naik ke peringkat-peringkat selanjutnya harus bintang 3 dulu. Saya mulai berpikir ya Pak Ibu, kan lagi sedikit aja sebetulnya bedanya. Kalau terlepas dari masalah ego dan masalah sikap negatif kan, bintang 2, bintang 3 kan berapa sih Bapak Ibu? 2.200.000 gitu. Kan nggak banyak beda duitnya, cuman karena masalah prinsip aja negatif MLM, nggak mau ikut MLM. Jadi kok kita mempermasalahkan gitu. Tapi begitu dijelaskan kalau bintang 3 bisa jadi Silver Lion, kalau bintang 2 tetap bintang 2, saya mikir juga Bapak Ibu. Apalagi sudah mulai bonusnya kan memang beneran ada.
Saya pikir-pikir saya belum kerja aja, cuman cerita kasih tahu teman kok ada bonus. Kalau serius dikerjakan berapa ya bonusnya? Nah itu Bapak Ibu, saya mulai penasaran ya. Seperti itu. Akhirnya baru berani dan baru mau bintang 3. Beneran jadi naik bintang 4 langsung Bapak Ibu. Ya. Terus akan ada pertemuan besar yang namanya Vision Seminar waktu itu. Di Bali akan ada pertemuan besar Vision Seminar. Nah terus dibilangin, kalau mau cepat sukses, kalau mau cepat berkembang grupnya bisnisnya, pastikan hadir ke namanya Vision Seminar. Dan harus ajak orang yang banyak ke Vision Seminar. Saya tanya sponsor saya Pak Edi Kristanto, Pak, Vision Seminar seperti apa? Saya belum pernah ikut juga katanya. Tapi katanya luar biasa, katanya hebat sekali. Terus gimana Pak? Ya sudah, ayo ajak teman-teman aja, pokoknya ajak yang banyak. Caranya bilang aja ini hebat luar biasa aja gitu. Bisa gimana caranya mempromosikan, karena saya juga belum tahu Pak Ibu Vision Seminar seperti apa. Tapi saya berpikir kalau mau cepat sukses harus ajak orang banyak ke Vision Seminar. Saya pikir-pikir kalau seminar-seminar lain kita bayar 300 ribu, 400 ribu, kita mau. Katanya bisa merubah nasib, bisa dipakai awal untuk menjalankan bisnis. Kemarin ikut seminar-seminar ratusan ribu, cuma dapat sertifikat. Nggak bisa dipakai bisnis juga Bapak Ibu. Kembali kerja di perusahaan juga jadi pegawai. Saya pikir waktu itu toh produknya bagus. Saya nekat promosi Bapak Ibu. Saya promosinya Vision Seminar. Saya bilang ke teman-teman, hadir Vision Seminar. Ya, ini seminar yang sangat luar biasa. Pokoknya hadir dulu. Ya, anggap perbandingan seminar-seminar yang lain lah saya bilang. Tapi 50 ribu saja ya. Minta duitnya 50 ribu. Ya, kasih tiket. Minta duitnya 50 ribu, saya kasih tiket. Nanti kalau nyesel, karena saya juga belum pernah hadir, saya bilang. Kita lihat sama-sama. Kalau nyesel nanti saya kembalikan uangnya setelah seminar. Tapi datang dulu ya gitu. Pokoknya ini katanya seminarnya hebat sekali. Jadi saya dengan yakin mempromosikan Vision Seminar padahal saya belum pernah hadir Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Dan benar Bapak Ibu, cukup banyak yang hadir. Apalagi yang grup saya yang udah bintang 2 dan beberapa teman. Saya kalau nggak salah pertama kali ke Vision Seminar itu saya ajak 20 orang Bapak Ibu. Iya. Itu kekuatan promosi. Ya, kekuatan promosi. Saya belum pernah hadir, saya belum tahu, tapi dengan semangat katanya cepat sukses kalau bawa orang banyak, kalau tidak bawa orang lama sukses. Saya cuma pingin kalau mau sukses sekalian cepat sukses. Udah Bapak Ibu, saya promosinya seperti itu. Saya minta 50 ribu dulu tapi Bapak Ibu. Beneran Vision Seminar. Nah seperti ini Bapak Ibu. Vision Seminarnya, wah rame, musik, waduh, wah meriah sekali Bapak Ibu. Saya juga heran, wah kayak gini Vision Seminar. Tapi saya lihat teman-teman saya juga sama bingungnya, ya. Aduh, saya was-was juga kalau sampai mereka nyesel. Sebenarnya saya balikin 50 ribu. Tapi sampai akhir acara Bapak Ibu, ternyata teman-teman saya menikmati Vision Seminar. Terus saya tanya, nggak ada yang menyesal. Tapi nggak semua bergabung, nggak semua aktif, tapi bilang, oh seminarnya bagus loh. Ya sekali-sekali seminarnya berbeda, tapi ternyata penuh motivasi, semangat, positif juga. Jadi nggak ada saya kembalikan uang 50 ribu. Terus yang menarik Bapak Ibu, pembicaranya waktu itu di Vision Seminar mengatakan begini, diulang-ulang Bapak Ibu, bagi Anda yang yakin dan percaya bahwa Anda bisa sukses, bagi Anda yang yakin dan percaya bahwa setahun, 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, bagi Anda yang yakin dan percaya dan mau berjuang untuk impian Anda akan ketemu dengan saya lagi dan Anda akan mengatakan, Pak Luis terima kasih, ini BMW saya. Gitu Bapak Ibu. Berarti pembicara VS-nya waktu itu adalah Bapak Luis Tendean. Tepuk tangan dulu untuk beliau Bapak Ibu ya. Itu closing beliau terakhir setelah memaparkan kerja kerasnya di bisnis Tiansi ini. Kerja kerasnya saya ikuti kayaknya nggak ada kerja keras Bapak Ibu. Dibandingkan dengan saya dan teman-teman yang sudah bekerja belasan tahun di perusahaan. Iya, kerja kerasnya kan cuma cerita itu Bapak Ibu. Cuma cerita itu saja. Seperti saya ceritakan ke teman-teman saya bilangin nggak ikut bisnis saja, ikut ya Bapak Ibu. Ya kan saya kan bilangin jangan ikut bisnisnya ya, produknya bagus. Jangan ikut bisnisnya ya, produknya bagus. Kenyataannya mau Bapak Ibu. Anda pasti mengerjakannya berbeda. Ini bisnis bagus, ini bisnis bagus. Akhirnya nggak ada yang mau ikut, betul Bapak Ibu? Jangan bilang bagus, ya kan? Itu ke bawah sampai sekarang Bapak Ibu. Teman-teman reuni yang memang dari dulu nggak mau gabung Tiansi gitu, sekarang nanya misalkan, Kak sekarang saya di Aceh gitu kan, wih lagi di Aceh gitu kan, terus nanya Tiansi ya, nggak usah nanya saya bilang. Gimana Tiansi? Jelek saya bilang.
Nggak usah ikut, nanti kamu bisa ke Spanyol, bisa ke Paris, bisa ke mana-mana. Saya gayanya begitu. Sep, kerja minyak aja, perusahaan minyak kan. Nanti kamu berhenti juga resign, nggak ada minyak, kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi dong ya. Pesawat terbang nggak bisa pergi gimana Bapak Ibu? Habis bensinnya, habis bahan bakarnya. Karyawan minyak resign ikut Tiansi juga kan nggak bisa Bapak Ibu. Iya kan? Nanti orang sini mau ke Medan naik bis gitu, sopirnya semua resign ikut Tiansi, repot juga. Ya, harus seimbang Bapak Ibu, biarkan saja. Cuman bilang nanti kalau sakit, kalau gimana, boleh lah, ya kan? Jadikan pelanggan. Jadikan pelanggan aja kan, lumayan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, maksud saya adalah kadang-kadang kita terlalu serius. Begitu bisnis, begitu Tiansi, sikap kita berubah Bapak Ibu. Kita jadi kaku, mungkin jadi biasa aja lagi Bapak Ibu, tapi yang penting semangat promosinya. Itu pengalaman saya loh Bapak Ibu ya. Jadi saya seperti itu, habis pisan seminar saya simak, dibilang kerja keras, penolakan. Penolakan di semua bidang juga penolakan Bapak Ibu, ya kan? Saya kerja di hotel yang bagus sekali, nggak semua wisatawan ke sana. Ada juga banyak wisatawan ke hotel yang lain. Berarti tempat saya bekerja hotelnya sebagusnya ditolak dong. Ditolak Bapak Ibu, ya enggak? Restoran juga begitu. Restoran kita bagus sekali, wah luar biasa. Wah, dinernya, makan malamnya ada lilin, 1.000 lilinnya. Beneran Bapak Ibu. Dinner berdua, romantic dinner, luar biasa Bapak Ibu. Berdua, honeymooner bulan madu. Di atas jeti, di atas jembatan di dermaga itu, di bawah tebing. Wah Bapak Ibu, luar biasa. Lilin, musik gamelan, cuman berdua aja di makan malamnya. Orang segitu banyak melayani kan. Itu dulu 3,5 juta makan malamnya itu. Ya. Tapi apakah semua orang mau? Enggak kan, mereka juga makan di tempat lain, makan yang lain. Kan ditolak juga dong Bapak Ibu. Jadi mobil juga gitu, Mercedes-Benz hebat. Enggak semua orang beli Mercedes-Benz. Ada mobil yang lebih mahal ya beli mereknya lain. BMW juga begitu. Bapak Ibu, yang sudah hebat pun semua ditolak. Rumah sakit juga begitu, yang jadi dokter. Apakah semua orang berobat ke satu rumah sakit? Enggak. Ada ke rumah sakit yang lain. Semua ada penolakan Bapak Ibu di bidang apapun. Kampus juga begitu, Anda yang mahasiswa-mahasiswi. Apakah semua orang sekolah kuliah di kampus Anda? Enggak juga, kampus yang lain juga dapat mahasiswa-mahasiswi. Jadi penolakan itu di semua bidang. Cuman kadang-kadang kita begitu di Tiansi terlalu dipikirkan. Begitu penolakan tuh harga diriku jatuh. Enggak lah Bapak Ibu. Enggak segitunya. Ya kan? Enggak segitunya. Menolak sekarang belum tentu menolak selamanya. Kadang-kadang mereka penasaran kayak apa, kita lihat ya, kita tungguin. Bener nggak dia bisa jalan? Kalau dia jalan nanti ikut, bisa jadi. Anda jalan beneran dia juga nggak ikut-ikut, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang nggak harus semuanya ikut Tiansi, bahaya Bapak Ibu. Nggak bisa berkembang, nggak bisa berjalan ini roda kehidupan Bapak Ibu. Kalau semua orang ikut Tiansi. Nah Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Saya setelah vision seminar ke Bandung Bapak Ibu, lihat. Ya kan Pak Louis Tendian, beneran saya ke sana, mobilnya, rumahnya. Terus saya ketemu juga upline saya juga katanya namanya Pak Naga Sugara. Rumahnya baru dari Tiansi, mobil BMW. Saya ketemu leader-leader Tiansi, banyak yang muda-muda, banyak yang belum pernah bekerja. Saya udah bekerja belasan tahun, hidup. Dulunya sebelum saya merasa bangga Bapak Ibu dengan pencapaian saya. Tapi setelah saya bandingkan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum pernah bekerja. Tapi hidupnya luar biasa. Mobilnya BMW, Mercy, jalan-jalan ke luar negeri, passive income, di rumah. Pada tamat kuliah nggak ada kerja ke kantor apa, tapi uangnya puluhan juta, ada yang ratusan juta, luar biasa. Nah itu Bapak Ibu menambah semangat saya lagi. Wah ini Tiansi harusnya boleh saya tekuni beneran ini, seperti itu. Terus di Malaysia itu tahun 2005 awal ada konferensi. Saya masih bintang kecil Bapak Ibu, berangkat ke Malaysia dengan beberapa teman, biaya sendiri. Cari lagi informasinya. Di sana ada Mr. Lee Jin Yuan, pembagian reward dan sebagainya. Mobil mewah dibagikan lagi. Saya berangkat hanya untuk apa? Hanya untuk meyakinkan diri saya. Apakah layak saya memperjuangkan bisnis Tiansi apa tidak? Itu saja Bapak Ibu. Saya nggak mau rugi. Saya juga nggak mau menipu teman-teman. Saya nggak mau ada masalah. Nanti pekerjaan saya yang udah saya tekuni lama ada masalah. Ya sayang banget Bapak Ibu. Misalnya kalau MLM Tiansi sama dengan yang lain-lainnya. Ya kan? Nah itu yang saya lakukan. Setelah benar-benar lihat di Malaysia pembagian reward, ada leader saya yang membantu ke Bali juga dapat mobil BMW beneran. Nah Bapak Ibu, baru saya membuat keputusan yang bulat bahwa ini jalan saya. Ini jalan saya Bapak Ibu. Saya bisa menghemat waktu. Ya kan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun saya kerjakan sungguh-sungguh. Dengan kerja keras model Tiansi yang cuma cerita,
produk kesehatan, cerita peluang bisnis, cerita produk kesehatan, cerita peluang bisnis, hadir ke pertemuan, meetingnya cuma 2 bulan sekali, yang vision seminar, yang training cuma sebulan sekali, yang pertemuan rutin seminggu sekali. Bapak Ibu, saya di kantor tiap hari, begitu sampai kantor meeting, siangan dikit meeting, sore meeting lagi. Kadang ada meeting-meeting yang lain, matang meeting tiap hari, bangga sekali Bapak Ibu. Hidupnya ya biasa-biasa saja. Keluar negeri cuma sekali, 2 kali saja juga. Bapak Ibu, akhirnya begitu saya putuskan untuk benar-benar serius di bisnis Tiansi, saya ajak teman-teman saya juga, ayo berjuang kali ini. Ini beneran, buktinya sudah ada. Orang lain yang nggak percaya biarin, orang lain yang menolak sudah biarin. Next, tugas kita bukan untuk nungguin orang yang menolak menjadi positif Bapak Ibu. Kita sudah membawa takdirnya masing-masing. Kita mau bantu dia. Pertama mau sehat, kita ajak. Kedua ada peluang bisnis bagus, kita mau ajak. Orangnya nggak mau. Jangan tungguin yang seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang yang masih mau, yang mungkin belum ketemu sekarang. Lanjutkan Bapak Ibu, lanjutkan. Kalaupun itu teman-teman dekat kita, teman-teman baik kita, ya sudah Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau emang beneran teman, kita lagi mau bisnis, mau maju, mau sukses, harusnya kan didukung. Walaupun nggak mau ikut bergabung, ya didoakan kayak Bapak Ibu, ya nggak? Ya mudah-mudahan kamu sukses ya. Kan bagus. Ini sudah kita mau bisnis, kita ajakin dia, udah nggak mau ikut, ngata-ngatai lagi ya Bapak Ibu. Ya menurut saya itu mah bukan teman lah ya sebetulnya. Ya sementara next dulu, biarkan dulu Bapak Ibu. Masih banyak di luaran sana yang belum kita temui, belum kita kenal, akan mau. Ya. Karena apa? Karena masa depan kita di tangan kita, bukan di tangan orang lain Bapak Ibu. Ya nggak? Besok yang sukses Anda. Mereka bagaimana? Bukan urusan kita Bapak Ibu. Yang penting kita sudah ajak. Kalau dia mau kan ikut harusnya. Kalau enggak ya pilihannya mereka. Bapak Ibu, saya lanjutkan perjuangan. Jadi ceritanya kan saya masih kerja. Pagi berangkat kerja, malam baru pulang. Kecuali kalau libur. Setiap hari Bapak Ibu. Berangkat jam 7, pulang jam 8, jam 9. Seperti itu. Kadang-kadang berangkat pagi, pulangnya pagi. Apalagi kalau udah musim Natal, musim Idul Fitri, musim Tahun Baru, liburan, musim-musim liburan itu Bapak Ibu. Apalagi kalau Tahun Baru, pagi sampai pagi dah Bapak Ibu. Setiap malam Tahun Baru seperti itu. Nggak pernah bisa libur dan sebagainya. Terus begitu. Nah, setelah ikut Tiansi Bapak Ibu, saya akali. Pagi, kalau nggak bisa sama sekali, dah sebelum kerja, saya janjian sama teman-teman saya yang sama-sama mau kerja, pagi-pagi saya ajak ketemu. Ya, saya ketemu di tempat yang buka 24 jam seperti McD ya, McDonald 24 jam. Udah, pagi-pagi ketemu di sana. Ngobrol sebentar. Zaman dulu bagus lagi caranya jelasin segala macam, simpel tapi udah ikut nggak gitu. Saya nggak ada waktu banyak-banyak juga. Atau produknya coba, kalau nggak ya nggak gitu. Maksudnya bikin gampang aja Bapak Ibu, bikin simpel aja, jangan terlalu dibikin rumit, ya. Jalan aja Bapak Ibu, keep rolling, jalan aja terus Bapak Ibu. Ya jangan menunggu, jangan dipikirkan. Anda yang jago matematika, Anda hitung-hitung. Saya setahun ini jadi berapa omsetnya, bonusnya, nggak bisa dihitung Bapak Ibu. Jalan aja dulu, nanti kadang-kadang banyak hal-hal yang nggak terduga terjadi. Ya terlalu hitung-hitungan di awal, gimana malah nggak jadi. Udah Bapak Ibu, jalan aja. Ada yang nolak, jangan debat, jalan terus Bapak Ibu. Next, ya. Siapa tahu malah belakangan kalau sikap Anda baik, biasa aja. Belakangan dia perlu produk, ada yang sakit keluarganya, mereka akan mencari Anda. Tapi kalau kita langsung berdebat musuhan, nanti malah sungkan, nggak enak. Seperti itu, jalan terus. Nah Bapak Ibu, saya juga jalan terus sama teman-teman. Malam, sering saya nggak langsung pulang. Karena kalau udah pulang, dibuatin kopi dulu di rumah, mandi dulu, ada koran, lihat TV dulu, malas keluar Bapak Ibu. Mulai berpikir kalau keluar join nggak, orangnya gabung apa nggak ya? Nggak hujan ya, nggak jadi ya Pak Ibu, ya kan? Kadang udah enak. Saya sering Bapak Ibu, jadi pulang kerja nggak ke rumah dulu, udah bawa pakaian ganti di mobil jalan, belum mandi presentasi follow up jalan Bapak Ibu. Seperti itu. Biasanya sering jalan-jalan sama keluarga. Nah, saya udah bicarakan sama istri sama anak-anak, Kang Oin berkurang dulu sekarang waktunya jalan-jalan itu. Jalan-jalan sering, makan, mau belanja jangan. Keluar jalan makan, ke mall kemana, terus kalau mau belanja jangan nak. Ya karena kalau orang gajian terus menerus tiap hari belanja shopping kan habis juga gajinya kurang. Nah begitu di Tiansi saya masih punya gaji, terus ada bonus mulai Bapak Ibu. Bahwa saya target harus jutaan bonusnya. Begitu serius bilang mau bisnis Tiansi, nggak ada bonus lagi 700.000 begitu, nggak ada Bapak Ibu. Begitu serius pertama harus di atas 1 juta, serius lagi harus di atas 3 juta, serius lagi fase di atas 5 juta, di atas 10, harus begitu Bapak Ibu. Target ya, biar nggak sia-sia. Jadi saya ada uang tambahan nih. Tanggal muda gajian kantor, pertengahan bulan bonusan Tiansi.
Wah mulai keren ya Bapak Ibu, mulai enak nih, bonusnya lumayan. Tapi saya masih punya gaji. Makanya sekali-sekali keluar sama keluarga langsung ajak makan, langsung beliin apa-apa. Tapi frekuensi jalan-jalannya berkurang, cuman kualitasnya ditingkatkan. Kalau dulu minta belanja anak-anak nggak dikasih, sekarang kita yang bilangin beli apa, pergi makan cepet, shopping, pulang. Tinggal lagi OP, tinggal lagi pertemuan apa, presentasi, follow up dan sebagainya seperti itu. Itu Bapak Ibu saya lakukan. Nah kalau akhir pekan, saya bisa pergi agak jauh dari Denpasar. Ke kabupaten-kabupaten, kemana, jalan. Penolakan ada banyak Bapak Ibu. Saya udah nggak ingat di mana pernah ditolak dan sebagainya. Kadang-kadang kalau sekarang pergi kemana, dulu di sini saya ditolak. Kadang-kadang sekarang ingat, dulu di sini. Pernah anak magang Bapak Ibu, anak magang di tempat saya kerja. Saya pernah dikerjain, dibilang kakaknya tertarik sekali sama bisnis CMC. Keluar kota Bapak Ibu, berangkat saya. Cari kakaknya sampai sana. Saya yang dipresentasi MLM lain Bapak Ibu. Anak magang, nakal sekali. Tapi karena sudah baca buku berpikir berjiwa besar Bapak Ibu ya sudah biarin aja, ikhlaskan saja. Kalau cuti juga untuk TNC, cuti yang jauh-jauh. Ini yang di mana, di Kalimantan Tengah dulu saya pernah beberapa kali ke sana, membangun di sana, pecah di sana, grup ke sana terus Bapak Ibu. Ini jauh sekali juga di pedalaman Kalimantan ya, di Muara Teweh, di Kalimantan Tengah. Air di sana coklat terus Bapak Ibu ya kan? Air Sungai Barito. Hotelnya di sana waktu itu masih kecil-kecil, airnya keruh, listrik hidup mati, ya sudah kanggoin aja, ya kan? Biasa di hotel yang mewah bagus sekali, sekarang waduh Bapak Ibu setiap mau mandi dulu air coklat, ya kan? Mau sikat gigi aduh pakai mineral water, udah ya kanggoin aja, panas. Terus ke tempat-tempat lain ngembangin. Apakah mulus? Enggak Bapak Ibu, banyak juga kendalanya. Cuman saya nggak mikirin lagi kendala Bapak Ibu, jalan aja terus karena impian saya jauh lebih besar dari kendala itu. Begitu Bapak Ibu. Impian saya untuk bisa pensiun muda, time freedom, punya sumber penghasilan yang konsepnya adalah kebebasan finansial dari aset, bukan dari gaji saya lagi, mobil BMW, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya itu, hilang stres, itu jauh lebih besar daripada kendala-kendala yang saya hadapi. Dan kendala-kendala di tempat kerja sebetulnya jauh lebih berat Bapak Ibu. Kalau di tempat kerja bagi Anda yang sudah pernah bekerja atau sedang bekerja di perusahaan, ikut orang Bapak Ibu, kita membarterkan apa? Tenaga, waktu, pikiran. Tenaga, waktu, pikiran. Kadang-kadang harga diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita walaupun sehebat apa, sepintar apa, sebenar apa, tapi namanya kita bawahan, bos selalu benar. Kalau ada masalah siapa yang salah? Pasti kita. Nggak mungkin bos salah gitu kan? Nggak mungkin Bapak Ibu. Banyak hal Bapak Ibu ya. Klien juga begitu. Klien selalu benar juga Bapak Ibu. Ya kita telan aja tahu kita itu gimana kondisinya, ya udah demi pekerjaan terima aja. Itu Bapak Ibu ya. Sebetulnya banyak lagi bebannya, tapi ya itulah dunianya. Ya pilihan Bapak Ibu, kalau mau ya silakan. Bapak Ibu, saya tunjukkan beberapa aja lagi. Nah kayak ini Bapak Ibu, ke NTT, ada ke sana grup Bapak Ibu, wah ada masalah di sana. Padahal saya cuma punya cuti kadang sehari, 2 hari, 3 hari, dalam sebulan gitu, kumpulkan jadi satu, berangkat. Di sana Bapak Ibu, airnya nggak pernah mengalir 3 hari, lu Bapak Ibu ngeri sekali. Ada kota kecil di NTT, 3 hari nginep di losmen, 3 hari nggak ada air. Yang ada air sisa bak mandi itu pun sudah ada jentik-jentiknya segala macam Bapak Ibu, ya, aduh. Tapi ya udah demi impian, ya mandi secukupnya demi impian, jalani Bapak Ibu. Yang seperti ini saya lakukan. Bapak Ibu di Bali, ini di Bali, ke kabupaten-kabupaten terus ke desa-desanya lagi. Tapi di Bali itu sejauh-jauh itu 3 jam. Paling jauh dah Bapak Ibu dari Denpasar, 2,5 jam, 2 jam. Itu sudah yang paling jauh dari Denpasar. Jadi kalau misalnya hari Minggu gitu pas memang libur, nggak ada perubahan jadwal libur, bisa ya berangkat. Waktu itu karena memang patuhnya sama pelayan ya Bapak Ibu, ke kampung-kampung, ke desa-desa pakai jas, pakai dasi, bayangin Bapak Ibu. Ngeri sekali ya, orang kampung pada bingung ya, orang dari mana masa begini malam-malam. Di balai desa yang ada lampu, pakai lampu petromak apa segala macam. Tapi itulah dulu Bapak Ibu ya. Kalau dibilang pakai jas, pakai dasi, pakai. Udah nggak ada bantah-bantahan lagi. Demi impian jalan gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Harusnya kan pakai batik aja lebih pas Bapak Ibu dengan tempatnya apa kan gitu. Lain kalau seminar seperti ini. Tapi itulah dulu. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, perjuangannya banyak. Nggak mungkin saya ceritakan semuanya. Tapi penolakan ada Bapak Ibu. Grup ada masalah ada Bapak Ibu. Karena kita beda orang, beda komitmennya, beda orang, beda impiannya, ya kan? Pasti semua akan ngalami. Anda di sini juga pasti akan ngalami.
Sukses yang ditawarkan oleh Tiansi ini begitu ideal menurut saya. Bisa dapat kebebasan waktu, kebebasan finansial, kebebasan pikiran, liburan, dan banyak manfaat yang lain lagi. Jadi layak nggak dikerjakan sungguh-sungguh? Sangat layak. Doa perlu Bapak Ibu, usaha dan doa kerjakan Bapak Ibu sungguh-sungguh. Tapi nanti hasil akhirnya sangat sesuai, sangat layak dengan perjuangan yang Anda lakukan. Ya, itu satu hal. Akhirnya Bapak Ibu, saya mulai serius mengerjakan bisnis ini Malaysia 2005 awal. Jadi saya benar-benar 2 tahunan itu saya kerjakan paruh waktu. Jadi memang waktu saya terbatas, tapi walaupun belum bisa full time, yang penting full heart, sepenuh hati aja Bapak Ibu. Kalau Anda masih bekerja, tetap bekerja, kerjakan bisnis Tiansi. Anda masih kuliah, tetap kuliah, kerjakan bisnis Tiansi. Ibu rumah tangga, kerjakan tugas Anda di rumah. Setelah itu di luar itu pakai Tiansi. Anda punya bisnis, kerjakan dulu bisnis Anda seperti semula. Di luar itu kalau Anda mau, Anda full heart, sepenuh hati, pasti ada waktunya. Luangkan waktunya, jangan nunggu waktu luang. Paham Bapak Ibu? Luangkan waktunya, jangan nunggu waktu luang. Ya. 2007 saya bisa pensiun muda Bapak Ibu. Bintang 8. Saya hitung Bapak Ibu, gaji saya kalau naik 5% setahun, naik 5% setahun, lama saya tunggu, baru sama dengan jumlahnya bonus bintang 8. Nah itu kalau saya tunggu lagi, kan saya yang kebangetan Bapak Ibu. Dan memang pinginnya, impiannya memang ingin pensiun muda, ingin memiliki kebebasan waktu. Akhirnya saya putuskan untuk pensiun muda di tahun 2007 Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Bagi saya kebebasan waktu itu nilainya sangat besar. Saya nggak tahu dengan Anda. Bagi saya bangun pagi nggak diatur oleh weker lagi. Bangun pagi bisa santai di rumah, antara anak sekolah, ya, menemani keluarga, itu nilainya besar sekali. Dulu tidur kadang-kadang ke bawah mimpi pekerjaan itu Bapak Ibu. Saya dulu malam-malam sebelum tidur, saya harus telepon dulu ke hotel. Tanya staf saya yang kerja malam, ada masalah nggak? Ada apa? Besok pagi-pagi saya sampai itu biar saya udah tahu ada masalah. Karena bos-bos saya orang-orang barat itu nggak mau tahu ada masalah, adanya harus selesai. Jadi saya semalam sebelumnya pun udah ngecek Bapak Ibu, ada masalah. Kalau kadang-kadang ada perlu saya urus dulu malam itu Bapak sebelum tidur. Besok pagi saya datang, saya tahu ada masalah. Jadi orang-orang barat tuh kerjanya benar-benar luar biasa. Jadi saya datang pagi-pagi ada masalah gini, tahu saya. Saya udah beginikan padahal saya semalam itu Bapak Ibu, ya. Baru pulang OP, baru pulang presentasi, baru pulang follow up seperti itu. Tapi begitu pensiun Bapak Ibu, bebas waktu, wah itu hilang Bapak Ibu, udah. Ya, semuanya sudah berakhir. Time freedom Bapak Ibu, bisa kembali ke hobi sekali-sekali, olahraga lagi Bapak Ibu. Akhirnya tahun berikutnya 2007 saya pensiun, 2008 sebagai new bintang 7 saya berusaha berjuang, tapi belum berhasil. Tapi 2008 saya katakan saya harus berhasil. Dulu paruh waktu aja Bapak Ibu, Tiansinya kan waktu luang. Kerja yang utama. Mandi pagi, segar bugar, kerja Bapak Ibu. Senyum segarnya untuk perusahaan. Setelah keringetan, belum mandi, baru presentasi. Senyumnya yang agak udah kecut untuk prospek Bapak Ibu. Itu aja bisa bintang 8. Bagaimana kalau full time? Kan harusnya lebih maksimal Bapak Ibu. Nah bagi Anda yang sekarang pas full timer, maksimalkan. Nggak ada alasan untuk nggak sukses Bapak Ibu. Ya nggak? 2008 akhirnya Bapak Ibu, apa yang dikatakan Pak Louis Tendean, bagi Anda yang yakin dan percaya, 1, 2, 3 tahun Anda bisa sukses. Anda akan ketemu dengan saya dan mengatakan, Pak Louis terima kasih berkat vision seminar Anda, ini BMW saya. Itu Bapak Ibu, ya. 2008 pengumuman penerimaan luxury car, saya dapat BMW-nya. Pak Louis bilang, Rik, nggak jadi BMW, yang jadi Mercy mau BMW Pak, yang penting saya sudah pensiun dan saya dapat mobil mewahnya, itu yang penting. Ya ketawa beliau ya Bapak Ibu. Tapi beneran kok Bapak, waktu itu tetap mobilnya BMW. Terus tahun depannya 2009 harus dapat IATS Bapak Ibu. Mumpung sudah full timer, saya fight lagi, ya ajak grup juga ngejar mobil, harus dapat IATS. Berapapun yang dibagikan IATS-nya, salah satunya harus untuk saya. Kalau satu dibagikan, satu untuk saya, itu prinsip saya loh Bapak Ibu ya. Saya fight-nya begitu. Pokoknya all out, terus 2009 dapat IATS. Tapi sedihnya grup belum dapat mobil waktu itu. Tahun depan nggak boleh begini lagi. Ajak lagi grup fight ya, berjuang, pokoknya harus turun mobil mewah. 2009.
Harus dapat plane-nya, berapapun yang dibagikan harus dapat satu untuk saya. Fight lagi sama grup, bener Bapak Ibu. Turun mobil mewah di grup, dan saya tahun 2010-nya dapat plane-nya Bapak Ibu. Tahun berikutnya. Dan 2011 fight lagi Bapak Ibu untuk villanya, dan syukur Bapak Ibu akhirnya satu dibagikan beneran villa waktu itu, dan satu saya dapatkan Bapak Ibu. Ya. Pensiun yang kedua Bapak Ibu. Pensiun reward. Pensiun reward sampai villa Bapak Ibu, kan sudah habis ya membantu grup untuk dapat yacht, dapat mobil lagi dan seterusnya. Itu Bapak Ibu pencapaian yang saya dapat dalam bentuk reward. Ada banyak hal yang saya nikmati di bisnis ini Bapak Ibu, yang saya nggak mungkin ceritakan semuanya kepada Anda. Bapak Ibu, akhirnya dengan reward villa itu saya bangun rumah. Kalau sekarang nilai rumah ini kurang lebih kalau di daerah saya itu di Denpasar sekitar 3 miliaran lah. Karena kebetulan kalau di Bali rumah mahal sekali. Tanah mahal, rumah mahal. Karena terlalu banyak orang asing datang untuk ikut berinvestasi beli rumah di mana-mana, memang rumah sangat mahal jadinya. Nah, ini saya sengaja waktu itu beli untuk membuktikan Bapak Ibu, kadang orang diajak bisnis 2 juta kok panjang sekali pertimbangannya. Padahal beli yang lain-lain, beli handphone, beli apapun Bapak Ibu, beli pakaian, beli tas, gampang. Kalau diajak Tiansi 2 juta 200 kok banyak sekali pertimbangannya. Padahal produknya adalah obat untuk kesehatan. Saya mau bandingkan dengan ini Bapak Ibu. Saya beli alat untuk pembersih toilet ini Bapak Ibu, 5 juta harganya satu. Tapi saya nggak pakai sih Bapak Ibu, saya taruh aja di sana. Untuk mengingatkan bahwa Tiansi itu murah sekali loh Bapak Ibu. 2 juta 200. Anda diajak ikut bergabung untuk sebuah bisnis yang potensinya begitu besar, masih lagi pikir-pikir inilah, itulah, inilah, itulah. Siapa itu? Saya dulu Bapak Ibu. Waktu masih ngotot bintang 2 nggak mau bintang 3 ya. Ini untuk mengingatkan saya, sehingga Anda juga besok ngotot bisnis Tiansi dan jadi good lion berikutnya ya. Amin. Ya, saya ada beli rumah lagi dekat pantai satu, cuman jalan aja udah pantai. Sudah beli rumahnya tapi tinggal nanti renovasi, mudah-mudahan bisa seperti ini jadinya. Biar apa enak jogging, lari, olahraga, ada gym sebelahnya, ada tempat makan enak, restoran apa, tapi pantai langsung ya. Saya juga ada investasi. Kalau saya kebetulan memang suka ke alam ya. Jadi saya investasinya kebun Bapak Ibu, kebun produktif, kebun cengkeh seperti itu. Dan yang ini salah satunya ada di daerah pegunungan, ada air terjun yang bagus sekali. Seperti itu pemandangannya ya. Ini rumah saya yang di luar kota. Ya, yang kemarin sebelum acara ke Aceh ini saya di sana ada acara keluarga. Bapak Ibu, pencapaian yang lain adalah Anda yang muda-muda apalagi ya. Saya saja Bapak Ibu merasakan penghargaan yang sangat tidak ternilai, yang sangat besar. Anda nanti kalau udah berjuang Bapak Ibu, berjuang dulu. Berjuang dulu baru ada penghargaan. Berjuang dulu baru ada reward. Kalau Anda tidak berjuang, apa yang akan dirayakan? Apa yang akan dihargai? Anda berjuang dulu Bapak Ibu, apalagi yang muda-muda. Saya sudah melihat begitu banyak di Indonesia leader muda yang tadinya cuma mahasiswa, tadinya biasa-biasa, sekarang berubah menjadi sosok leader yang luar biasa. Anda pun bisa seperti mereka. Saya saja Bapak Ibu yang sudah cukup lama juga bekerja, mengalami suka duka di bidang profesionalitas ya, pekerjaan, sangat merasakan penghargaan di bisnis ini. Tiansi One Vision diundang menjadi pembicara di sana di sini. Saya sempat bicara di luar negeri juga. Ini yang di Vietnam, ya total harus pakai bahasa Inggris. Oke, nggak apa-apa. Itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai sekali. Penghargaan yang sangat berarti sekali. Saya nggak tahu dengan Anda, ya. Terus jalan-jalan ke luar negeri ini Bapak Ibu ya, liburan. Jalan-jalan ke luar negeri lewat bisnis Tiansi bersama One Vision. Saya sudah cukup banyak mengunjungi tempat-tempat wisata yang sangat indah di luar sana, di luar negeri. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Ke Cina beberapa kali, ini di Honolulu di Hawaii, naik cruise di Honolulu di Hawaii, ketemu Mr. Lee di Hotel Hilton, di Presiden Suite-nya di Hawaii Bapak Ibu ya, bersama Good Lion Above. Ini South Africa, Cape Town, ini di Table Mountain, terus ke Tanjung Harapan. Ya, jalan-jalan di sana indah sekali. Di Turki main salju bersama teman-teman ya. Ini Selat Bosporus di Istanbul. Ke Jepang Bapak Ibu bersama leader kita Bapak Lewis Tendean. Ada leader Anda juga, leader-leader muda yang sangat-sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Ya, ini yang 2014 ke Amerika lagi Bapak Ibu ya. Sebelumnya ada ke Hawaii, ini ke West Coast, ke Los Angeles, ke Las Vegas, ke San Francisco. Dulu saya pernah tapi urusan kerja, jadi nggak bisa menikmati juga Bapak Ibu. Pernah ke Amerika tapi yang ini benar-benar liburan Bapak Ibu, luar biasa. Bekerja di hotel dengan menginap di hotel beda Bapak Ibu. Bekerja di hotel mewah dengan menginap di hotel mewah beda Bapak Ibu.
Ya, lebih enak menjadi tamu di hotel, lebih enak menjadi tamu di hotel mewah Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali. Ini di Hollywood, ya, di bukitnya yang ada tulisannya Hollywood. Ini di downtownnya yang ada Hall of Fame-nya, Disneyland, Las Vegas. Nah, ini hotelnya juga hotel mewah sekali Bapak Ibu, Venetian Las Vegas. Ini Caesar Palace, tempat yang sering ada pertandingan tinju. MGM Grand juga sama, sering diadakan pertandingan tinju. Kita pernah meeting di sini sama Mr. Lee Jin Yuan Bapak Ibu dengan peserta Passion Trip di gedung ini. Ini San Francisco. Nah, kemarin barusan Bapak Ibu, ini Spanyol di Madrid bersama Pak Naga Sugara, leader saya, bersama Pak Luis Tendian, ya leader kita semuanya Bapak Ibu. Di Madrid diinapkan di hotel-hotel yang sangat mewah. Ya, ini hotel berbintang 5. Di Madrid tour, lihat bola, terus kemudian ke Barcelona. Diajak nonton bola, dibeliin tiket sama Tiansi pas Barca main lawan Espanyol. Sangat luar biasa. Saya sama sepak bola sebetulnya biasa saja, nggak terlalu amat. Sama pemainnya saya ada dengan beberapa pemain bola yang kadang-kadang saya ikuti biografinya karena dia ada caring dengan lingkungan, caring dengan support anak-anak yang terlantar dan sebagainya. Itu saya respect. Tapi kalau klubnya yang mana aja main bagus saya seneng gitu Bapak Ibu ya. Ini kebetulan main nontonnya memang di Barcelona di Camp Nou. Sebelumnya di Madrid nonton tapi tidak dapat tiket karena udah habis waktu itu. Ya terpaksa nonton di kafenya ya di dekat-dekat stadionnya Bernabeu. Persaudaraan Bapak Ibu. Ini teman-teman saya, grup saya di Lampung, dua-duanya udah terima mobil juga. Ya, ini seorang mahasiswa bisa, yang tadi itu sopir, yang tadinya ada cuman seorang dalang bisa. Yang ini mahasiswa di Malang bisa Bapak Ibu. Nah, ini Pak Nyaman Budiade yang kangen sama Pak Nyaman Budiade tadi ya, MC-nya ya. Luar biasa Bapak Ibu, seorang tukang parkir, cleaning service di supermarket, prosesnya menurut saya terlalu luar biasa. Tiansi dan One Vision ini begitu luar biasa merubah seseorang yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa seperti sekarang. Jarang ada peluang bisnis yang seperti ini menurut saya loh Bapak Ibu. Kehidupannya berubah drastis sangat luar biasa sekarang ini. Pak Nyaman Budiade. Seorang pegawai juga bisa, ini Pak Nyaman Sudiarta namanya, seorang pegawai hotel juga. Sekarang kehidupannya juga sudah luar biasa berubah Bapak Ibu. Sekarang udah serius perlayan Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Saya bisa aktif di kehidupan sosial sekarang ini. Dulu nggak bisa Bapak Ibu, sibuk. Itu saja alasannya. Hanya harus bekerja di perusahaan orang lain. Tapi setelah sekarang Bapak Ibu punya kebebasan waktu, finansial membaik. Saya bisa aktif sekarang di kehidupan sosial. Kayak ini sumbang bangun jalan seperti itu. Saya bisa bantu anak-anak ya beberapa sekolah kuliah yang nggak punya biaya akhirnya bisa kuliah dan jadi orang sekarang punya pekerjaan yang baik. Ada beberapa seperti itu Bapak Ibu berkat Tiansi dan One Vision. Nah, ini keluarga saya, ini waktu saya terima mobil tahun 2008. Istri dan kedua anak-anak saya yang tadinya sering saya tinggal untuk membangun aset di Tiansi ini. Ya akhirnya toh untuk mereka juga saya berjuang. Bagi Anda yang kebetulan mungkin sudah berkeluarga, sudah punya keluarga, punya istri, suami atau anak-anak juga, permaklumkan sama mereka. Sementara Bapak Ibu sementara. Ya waktu keluarga. Teman-teman saya yang biasanya dulu fanatik ya, sorry Minggu, Sabtu, waktu keluarga. Sabtu Minggu nggak bisa loh, itu hari keluarga. Oke nggak apa-apa, itu pilihannya mereka. Tapi akhirnya susah Bapak Ibu, sukses mau di Tiansi. Tapi kalau diajak ngerjakan waktu keluarga, ya kan? Saya pilih dulu sementara, Kang Oin kurangi waktu keluarga. Belakangan nanti kita punya waktu yang jauh lebih banyak untuk mereka juga. Ya. Sekarang saya punya banyak waktu untuk keluarga Bapak Ibu. Ya anak-anak saya sudah bertumbuh, yang tertua sudah lulus untuk seleksi magister kenotariatan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Kakaknya untuk S2-nya, yang adiknya sekolah tinggi juga udah kuliah. Jadi dulu yang waktu-waktu keluarga yang dulu saya terpaksa korbankan untuk Tiansi, sekarang saya bisa dapatkan jauh lebih banyak dan jauh lebih berkualitas waktunya. Bapak Ibu, nanti bagi Anda yang berjuang sekarang Bapak Ibu yang berjuang, suatu ketika seperti di diri Anda, orang akan mengagumi Anda, orang akan bertepuk tangan untuk Anda, orang akan mengenal Anda Bapak Ibu, wah ini leader hebat. Anda juga suatu saat kalau Anda mau ikuti proses leader Anda juga akan menjadi orang hebat. Dan orang akan bertepuk tangan untuk Anda. Ya, sekarang Anda masih bertepuk tangan untuk orang lain.
Pak Aryawan, Anda tepuk tangan, ya kan? Besok siapa lagi datang, Anda tepuk tangan, nggak apa-apa. Sementara, sekarang Anda bertepuk tangan untuk orang lain. Suatu saat nanti, kalau Anda yakin dan percaya, nggak lama lagi orang lain yang akan bertepuk tangan untuk Anda. Ya, banyak orang-orang hebat, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, banyak lagi yang lain. Orang cuma mengenalnya, wah hebat, hebat. Tapi kadang kita lupa, mereka juga berproses Bapak Ibu. Latihannya disiplin sekali, melebihi orang lain, kerja kerasnya dan pengorbanannya dan sebagainya. Anda juga seperti itu. Suatu saat saya yakin dan percaya Anda juga akan menjadi bintang-bintang yang hebat, yang akan bersinar dan akan diberikan tepuk tangan oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu, yang paling penting sekarang agar proses Anda lebih mudah dalam menghadapi kendala-kendala, tentukan Bapak Ibu dan temukan apa alasan terkuat Anda mengerjakan bisnis CNC ini. Karena motivasi saya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu. Motivasi upline leader Anda mungkin berbeda dengan Anda. Temukan Bapak Ibu impian Anda yang terkuat. Kenapa Anda harus sukses di bisnis ini? Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, nggak perlu sering-sering, nggak perlu repot-repot. Upline leader Anda terus mengingatkan Anda, terus mengingatkan Anda. Anda sendiri akan kibarkan bendera Anda bahwa Anda harus sukses. Terserah apa masalahnya, terserah apa tantangannya, Anda harus sukses. Mungkin tahun lain Anda ada masalah, Anda harus sukses. Anda terus maju Bapak Ibu. Nggak akan banyak mengeluh, nggak akan banyak berpikir Bapak Ibu. Anda akan mantap karena apa? Anda punya alasan yang kuat. Anda punya motivasi yang kuat, yaitu impian Anda. Temukan impian Anda yang terkuat Bapak Ibu. Itu akan menjadi bos Anda, menjadi motivator Anda yang utama. Contoh Bapak Ibu, ini ada dari suku Sherpa di Nepal. Seorang pemandu pendakian, namanya Apa Sherpa. Baru-baru ini kita dengar, longsor tebing, gunung es longsor, meninggal sekian, ya kan? Para pendaki, para pemandunya di daerah Nepal, Himalaya. Memang medannya berat sekali. Orang lain bisa 1 kali saja mendaki, sudah luar biasa. Banyak orang gagal. Sampai di kaki gunungnya aja udah seneng banget, apalagi sampai di puncaknya. Yang korban meninggal pun sudah banyak sekali di sana. Tapi ada seseorang yang sebagai pemandu sudah 20 kali bisa naik ke Mount Everest tahun 2010. Yang luar biasanya lagi, setahun berikutnya tahun 2011 naik lagi sekali Bapak Ibu. 21 kali sampai di Mount Everest dan mendapatkan sertifikat dari Guinness Book of Record. Dan ketika ditanya Bapak Ibu di wawancara, Anda kok nekat sekali? Kan beresiko nyawa. Toh juga udah banyak kali bisa. Toh juga udah dapat uang juga dari sana. Cukuplah harusnya. Apa jawabannya Apa Sherpa? Saya melakukannya bukan untuk diri saya sendiri. Saya melakukannya untuk keluarga saya, untuk suku saya, untuk bangun sekolah, untuk bangun rumah sakit, untuk kesejahteraan masyarakat suku saya. Bapak Ibu, alasannya untuk melakukan proses yang begitu berat ternyata sebuah misi yang sangat mulia. Saya nggak tahu dengan Anda apa yang menjadi motivasi Anda untuk berjuang di bisnis ini. Temukan Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, ada istilah seperti ini. When the why is so strong, the how doesn't matter. Jadi kalau sudah alasannya sangat kuat bagi Anda untuk sukses, how-nya, caranya, itu masalah gampang. Ikuti saja tim Anda, leader Anda pasti sukses. Tapi kalau Anda masih terus Bapak Ibu, terus beralasan, karena ternyata belum punya impian yang kuat, itu malah yang lebih susah. Terakhir, ini adalah orang tua saya. Ya, beliau puluhan tahun mengabdi sebagai pegawai negeri. Ini sekaligus partner saya Bapak Ibu di bisnis CNC ini. Partner bukan untuk mendukung saya dari awal berjuang, bukan. Beliau selalu menjadi penasehat saya untuk tidak usah ikut CNC. Ya, beliau sering Bapak Ibu menasihati saya. Sejak awal saya dilihat serius ikut CNC. Begitu saya menemukan alasan saya yang kuat, jadi saya kalau pulang nengok beliau, tengok sebentar, saya pergi cari teman-teman. Pulang malam belum balik, khawatir beliau. Pergi-pergi malam nanti ada apa-apa di jalan dan sebagainya. Udah capek kerja, libur sehari, pulang kok pergi lagi nanti sakit, besok kerja. Di awal-awal masih begitu. Belakangan, waduh, MLM ya kalau bagus, kalau bagaimana besok ada masalah, pekerjaan, karirnya gimana? Wah, terus begitu Bapak Ibu. Apalagi waktu saya mau pensiun, lama Bapak Ibu. Saya tunda sebentar karena memang beliau benar-benar tidak setuju. Itu orang tua saya.
Waktu saya jalan-jalan ke Bangkok, ke Thailand, saya pernah ajak beliau Bapak Ibu sekali. Dan beliau untungnya mau. Dan biasanya beliau jarang sekali mau. Beliau hidupnya sederhana sekali Bapak Ibu, sangat prinsipal sekali. Tapi sejak saya pensiun Bapak Ibu, tahun 2007, saya udah nggak bekerja lagi. Setiap akhir tahun, orang tua zaman dulu tuh tanggal lahirnya semua 31 Desember. Di KTP-nya, di kartu pegawainya, semua seperti itu. Jadi dulu-dulunya saya 31 Desember malam tahun baru pasti bekerja. Karena hotel pasti sedang rame-ramenya. Bali penuh-penuhnya Bapak Ibu. Nggak pernah saya libur malam tahun baru tuh. Sama keluarga juga nggak pernah. Untuk orang lain saya bilang Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Para wisatawan. Tapi saya nggak sempat melakukannya untuk keluarga saya, orang tua saya. Tapi sejak saya pensiun, setiap malam tahun baru saya pasti di rumah. Pasti menemani orang tua saya merayakan ulang tahunnya. Seperti itu. Nah, ini salah satu foto kenangan saya yang terakhir dengan orang tua saya. Akhirnya setelah saya berhasil terima mobil BMW seperti itu, mulai pelan-pelan mendukung, tapi nggak 100% Bapak Ibu, tetap mengingatkan untuk hati-hati dan sebagainya. Tapi sama keluarga, sama orang, kadang beliau udah cerita, oh anak saya dapat mobil, oh anak saya pergi kemana, anak saya dapat reward ini, seperti itu. Nah Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu beliau kena sakit, kena kanker. Karena kanker sangat sulit untuk ditangani, untuk disembuhkan. Akhirnya saya putuskan sama beliau untuk sudah pakai produk kesehatan Tiansi saja. Jadi setiap bulan beliau konsumsi produk Tiansi banyak Bapak Ibu. Syukurnya kondisinya cukup stabil. Walaupun beliau ada kanker tapi kondisinya tetap ya bisa beraktivitas, bisa pergi segala macam seperti nggak orang sakit. Dan saya syukurnya sudah bebas waktu juga, sering saya mengunjungi beliau, ngajak beliau jalan. Kadang ada medical check up, saya temanin, saya bawain produk segala macam, terus seperti itu. Masih bisa kemana-mana. Tapi bulan November 2015 kemarin, beliau nada-nadanya kayaknya udah akan pulang. Walaupun masih bugar, tapi saya udah banyak dikasih nasihat sama saudara. Kayaknya beliau bilang hidup itu selalu ada akhirnya. Saya bilang, wah nggak usah ngomong gitulah Pak, kan masih bugar. Tapi beliau bilang, enggak, suatu saat Bapak pasti harus pulang juga. Nggak usah disesali, nggak usah dipikirkan lagi, ikhlaskan aja Bapak pulang, seperti itu. Padahal kondisinya masih bugar. Nah setelah itu belakangan ternyata memang benar Bapak Ibu, drop kondisinya. Saya terus temenin 2 bulan Bapak Ibu, sekitar 2 bulan. Terus Bapak Ibu saya temenin pergi jalan kemana. 31 Desember beliau ulang tahun lagi. Saya tawarkan masih mau nggak bikin perayaan ulang tahun sama saya, sama keluarga, sama cucunya. Masih mau, masih Bapak Ibu. Kita rayakan ulang tahunnya. Malam, semakin malam, pas malam tahun baru itu drop kondisinya. Saya ajak ke rumah sakit 2 hari. Terus ya beliau meninggal tanggal 2 Januari 2016. Saya ada di sana Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali, walaupun saya sangat kehilangan, tapi berkat Tiansi dan One Vision, saya bisa menemani orang tua sampai di saat-saat terakhir beliau harus pulang. Seandainya saya masih bekerja di perusahaan, kemungkinan saya nggak mungkin bisa menemani beliau. Bahkan mungkin saat beliau pulang pun menghembuskan nafas terakhirnya, saya mungkin nggak ada di sana. Kehilangan, tapi saya tetap bersyukur karena lewat Tiansi dan One Vision ini, saya nggak menyesal ditinggalkan orang tua karena saya bisa menemani beliau, memberikan banyak waktu kepada beliau di saat-saat terakhir beliau. Banyak yang belum saya bisa dedikasikan. Banyak jasa besar beliau kepada saya, kepada keluarga, belum bisa saya balas Bapak Ibu. Tapi saya tetap bersyukur, paling tidak lewat peluang bisnis Tiansi dan One Vision ini, saya tidak terlalu menyesal ditinggalkan karena saya masih bisa menemani beliau dengan waktu yang saya miliki Bapak Ibu. Saya nggak tahu dengan Anda pasti masih punya orang tua, atau juga ada juga yang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Tapi Anda pasti punya keluarga. Saya nggak tahu dengan Anda Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak menemukan impian kita. Kita cari nggak ketemu-ketemu, tapi coba Bapak Ibu gali lagi. Mungkin keluarga Anda, mungkin dari sana Anda mulai. Akhirnya Anda menemukan impian untuk berjuang demi keluarga Anda. Apapun itu, menaikkan haji orang tua, membangunkan rumah orang tua, ngajak orang tua liburan, membantu keluarga dan sebagainya. Jangan gara-gara kita malas, jangan gara-gara kita gengsi, jangan gara-gara kita takut ditolak, terus kita menyerah. Kita biarkan peluang ini lewat begitu saja. Besok orang lain yang akan sukses Bapak Ibu, dan mereka menjadi pahlawan bagi keluarganya. Saya nggak tahu dengan Anda Bapak Ibu. Saran saya, berjuanglah Bapak Ibu.
Walaupun sekarang Anda sudah nyaman di hidupnya, sudah bekerja, sudah punya hasil, sudah punya gaji, Anda sudah punya bisnis, Anda sudah punya income, nggak ada salahnya Bapak Ibu. Anda coba rendahkan hati Anda, lihat peluang ini sekali lagi Bapak Ibu, dan bergandengan tangan dengan rekan-rekan tim kerja Anda, tim leader Anda. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau saya bisa, kalau leader-leader Anda bisa, kalau begitu banyak leader-leader di Indonesia bisa, bahkan di seluruh dunia bisa, apa bedanya dengan Anda? Apa yang sudah bisa diraih oleh orang lain juga bisa Anda raih. Bapak Ibu, pastikan sekali lagi saran saya, pertemuan kita ini ada manfaatnya. Dan saya harapkan Bapak Ibu, kalau hari ini saya yang datang dari Pulau Bali ke Banda Aceh untuk berbagi pengalaman dengan Anda, nggak lama lagi Bapak Ibu, saya tunggu Anda. Saya tunggu Anda di Pulau Bali, datang menjadi guest speaker, bicara di Vision Seminar di Pulau Bali. Terima kasih, selamat sore.